Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersilaturahmi pada hari ini dalam rangka membangun sebuah pola pikir untuk meraih kesuksesan dalam KSM 2023. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati seluruh Bapak, Ibu guru, pembimbing dan pendamping siswa Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Aceh. Yang kami banggakan seluruh adik-adik siswa Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan siswa-siswa terbaik dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang pola pikir berkembang menuju gerbang kesuksesan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Putra Aprullah. Ini adalah profil saya, adik-adik. Oke. Adik-adik, saya punya suatu kata-kata bijaksana yang saya ambil dari filsuf Jalaluddin Rumi, ya. Saya dahulu pintar, saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Adik-adik sekalian, kita sebagai manusia Allah berikan potensi untuk berkembang dan sukses. Bagaimana caranya kita bisa sukses dan berkembang? Dengan mengembangkan pola pikir untuk berkembang dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dengan penerimaan terhadap diri, karena kita Allah berikan potensi dalam diri kita, baik potensi kesuksesan dan potensi kita untuk bisa bertahan di dunia ini, maka kita harus menerimanya. Setiap potensi yang Allah berikan itu akan berperan penting untuk kesuksesan kita. Bapak, Ibu guru, dan seluruh orang tua yang mungkin mendengar Zoom ini, maka penting bagi kita guru dan orang tua untuk mendukung dan mendorong siswa untuk memberdayakan potensi yang ada dalam diri mereka. Kita adalah supporting system bagi kesuksesan siswa. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal di sini bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang itu dapat berkembang dengan usaha dan latihan yang tepat. Kita kadang-kadang berpikir bahwa seorang anak itu cerdas karena dilahirkan dalam kondisi cerdas. Tetapi kita lupa bahwa seseorang itu cerdas karena ada proses usaha dan latihan di dalamnya yang lebih dominan yang harus dilakukan. Kemudian kita juga sering merespon bahwa siswa sering merespon kegagalan dan kesulitan dalam belajar. Kita harus tahu bahwa setiap kesulitan dalam belajar itu adalah sebuah strategi yang baru bagi kita untuk memberikan dukungan dan untuk kita untuk terus belajar. Adik-adik semuanya, setiap kesulitan yang kita dapatkan di dalam belajar itu adalah kesempatan buat kita untuk mempelajari hal-hal yang baru untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru yang ada di sini, bahwa di dalam belajar kita penting untuk membuat sebuah tantangan. Karena dengan ada tantangan di dalam proses pembelajaran akan meningkatkan tingkat kemampuan setiap siswa. Adik-adik sekalian, di dalam proses belajar, kita perlu menerima dan memberi sebuah umpan balik untuk pengembangan pembelajaran kita. Setiap ada karya, maka karya tersebut kita meminta kepada orang lain untuk menilainya dan memberikan masukan. Itu adalah sebuah umpan balik. Dan kita sebagai guru, setiap karya yang dilakukan oleh siswa, maka kita harus memberikan masukan yang membangun pengembangan mereka. Tidak boleh kita memberikan masukan-masukan yang menjatuhkan mental mereka. Adik-adik sekalian, di dalam proses belajar tentu kita sering mengalami yang namanya kegagalan. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Misalnya adik-adik sekarang lagi belajar KSM.
Kemudian hasil dari KSM belum tentu sesuai dengan harapan kita. Karena tidak mungkin semua orang akan jadi juara KSM dan akan mewakili Aceh ke tingkat nasional. Tetapi kita harus melihat adik-adik sekalian bahwa kegagalan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Adik-adik sekalian, kita juga harus melihat bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang baru, yaitu dengan cara pelatihan. Hari ini adik-adik sudah melakukannya, yaitu dengan melakukan pelatihan. Kemudian adik-adik kita juga harus banyak membaca, harus banyak mempelajari dari sumber-sumber yang lain untuk meningkatkan potensi diri kita. Adik-adik sekalian, kita tentunya mengenal yang namanya Putri Aryani, ya. Oke. Putri Aryani, adik-adik, adalah seorang anak di Indonesia ini, ya, yang meraih prestasi di American Got Talent. Kita melihat adik-adik, ya, seorang Putri Aryani, dia memiliki kekurangan, tetapi yang dia munculkan bukan kekurangan dia. Dengan dukungan orang tuanya, dengan dukungan guru-gurunya, dia menjadi seorang superstar saat ini. Kenapa? Karena dia menghargai potensi yang dia miliki dan dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Adik-adik semuanya, maka apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pola pikir kita untuk menjadi orang yang sukses? Yang pertama adalah kita harus belajar. Adik-adik, belajar itu sangat penting. Belajar dan belajar. Belajarlah sepanjang hayat. Artinya setiap kita harus belajar. Kemudian yang kedua adalah harus adanya aksi. Ketika kita belajar, kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari tersebut. Kita harus mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bekerja sama. Adik-adik sekalian, kita tidak akan mungkin sukses karena diri kita sendiri. Tetapi kita itu sukses karena dukungan orang lain. Adik-adik semuanya, bahwa guru, siswa, teman, orang tua, keluarga, masyarakat, itu adalah sebagai faktor yang mendukung kita untuk belajar. Maka adik-adik, jangan takut berguru dengan banyak guru. Jangan takut berteman dengan banyak teman. Jangan takut hidup dalam masyarakat. Karena adik-adik, setiap teman, guru, orang tua, itu akan selalu senantiasa mendoakan yang terbaik buat kita. Semakin kita banyak guru, semakin kita banyak berbakti kepada kedua orang tua, maka semakin banyak doa yang akan diberikan untuk kesuksesan kita. Selanjutnya adik-adik, ketika kita sudah memiliki pengetahuan, hari dalam minggu ini adik mendapatkan banyak-banyak pengetahuan tentang KSM. Maka jangan lupa untuk berbagi. Berbagilah dengan teman-teman adik-adik. Berbagilah dengan guru-guru yang ada di sekolah tentang apa-apa yang telah adik-adik pelajari di sekolah. Anak-anak sekalian dan teman-teman, rekan-rekan guru yang berbahagia, kita bisa mendengar apa yang dilakukan oleh Putri Aryani untuk menjadi seorang yang sukses. Terus kalau misalnya kita udah passion nih, kan berarti udah nyaman sama apa yang kita lakuin. Mau dalam mood apapun, dalam kondisi apapun, tetap enjoy, tetap happy. Istilahnya Oke, adik-adik sekalian, di sini kita melihat bahwa seorang Putri Aryani ini, dia bagaimana membuat sesuatu yang menjadi passion dia untuk membuat dia menjadi seorang yang nyaman. Artinya apa adik-adik? Bahwa untuk menjadi seseorang yang sukses, maka kita harus memiliki minat. Minat itu adalah passion, keinginan kita. Dan kita harus nyaman dengan minat tersebut. Kemudian yang kedua adik-adik, kadang-kadang kita merasa kurang percaya diri dengan kekurangan yang kita miliki. Tapi yakinlah adik-adik bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Pasti Allah memberikan potensi kepada kita. Di balik kelemahan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan di sini dengan cara kita bersyukur dan membuat
kenyamanan kita dalam pilihan minat yang kita ambil, maka kita akan mengembangkan pola pikir kita. Baik adik-adik sekalian, session kita. ya, sebentar lagi kita akan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan diskusi karena ini waktunya menjelang salat Jumat. Saya inikan materi dulu. Yang pertama adik-adik, bagaimana dikatakan pola pikir yang berkembang dan pola pikir yang statis atau kaku. Pola pikir yang berkembang adalah ketika kita melihat kemampuan itu bukan datang sendirinya, tapi kemampuan itu harus dilatih dan dikembangkan. Kemudian kita harus melihat tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk berkembang. Setiap kesempatan untuk berkembang adalah sebuah tantangan. Kemudian, di dalam hidup, kita tidak boleh berorientasi kepada hasil, tetapi kita harus berorientasi kepada proses dan usaha. Untuk menjadi juara satu, kita harus belajar. Untuk menjadi berprestasi, kita harus belajar. Bukan prestasinya yang kita harapkan, tapi proses belajarnya. Kemudian adik-adik, setiap masukan, saran, kritikan dari orang lain, kita harus menganggapnya itu adalah sebagai kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kita nggak boleh menganggapnya itu adalah sebagai serangan, kebencian dari orang lain kepada kita. Dan setiap kegagalan yang kita peroleh itu adalah sebuah usaha untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain ketika kita gagal. Baik adik-adik sekalian, bagaimana caranya kita untuk memiliki pola pikir yang berkembang untuk berprestasi? Yang pertama adalah kita harus menggali potensi dan kemampuan diri kita. Ya, guru harus menggali potensi dan kemampuan peserta didik. Siswa harus menggali dan potensi kemampuan dirinya. Kemudian adik-adik, kita harus juga melihat bagaimana menjadi pembicara dan pendengar yang aktif. Artinya, ketika kita memiliki pengetahuan, sampaikan pengetahuan itu. Ketika kita memiliki bakat, sampaikan bakat itu kepada orang tua, kepada guru, dan sebagainya. Kemudian juga kita harus menjadi pendengar yang aktif. Artinya, kita harus dalam menimba ilmu, kita harus mendapatkan ilmu dari banyak orang. Maka kita harus sering mendengar. Kita nggak boleh marah, nggak boleh pesimis tentang apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu adalah sesuatu masukan buat kita untuk membuat kita menjadi orang yang sukses. Baik adik-adik sekalian, apa manfaat kita memiliki pola pikir berkembang? Dengan pola pikir berkembang, kita akan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran diri kita. Kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain atas hasil yang kita peroleh. Dan apapun tantangan yang akan kita dapatkan, kita memiliki motivasi yang kuat untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Adik-adik sekalian, demikian pengantar yang ingin saya sampaikan dari seminar motivasi ini. Baik, saya sudah melihat ada beberapa yang sudah resen kepada Putri. Dipersilakan, Putri Nashifa. Ya, silakan Putri. Ya. Oke, Putri, silakan bertanya ya. Silakan Putri. Ya. Ya, silakan Putri Nashifa, silakan. Dan mau ditanyakan, silakan dipersilakan. Ya. Adik-adik sekalian, ada ini anak-anak hebat ya, anak madrasah hebat dari seluruh Aceh. Oke, apa yang kalian pikirkan tentang video tadi, Putri Aryani? Oke, ada yang mau menyampaikan idenya, apa yang seorang Putri Aryani miliki? Ya, baik, silakan. Bukan bahwa kekurangan inspirasi. Putri Aryani cita-citanya ingin menjadi penyanyi yang hebat. Ya. Luar biasa sekali jawabannya dari Raihan tadi. Kekurangan bukan membuat untuk kita mundur, namun kekurangan dapat memberikan motivasi yang terbaik untuk kita untuk terus maju yang ke depan. Luar biasa sekali Al-Fatin. Benar sekali Al-Fatin. Bahwa setiap kekurangan yang Allah berikan buat kita bukan berarti kita itu harus mundur. Tetapi kita harus bersyukur dengan potensi yang Allah berikan, keunggulan yang Allah berikan kepada kita. Jadi benar sekali, adik-adik, ini penting ya kata-kata dari Fatin tadi, bahwa kekurangan yang Allah berikan kepada kita bukan menjadi faktor yang menghambat buat kita untuk menjadi orang yang
sukses. Baik, adik-adik sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, ini sampai jam berapa? Sampai jam 11.45, adik-adik. Masih ada 20 menit lagi. Apakah besok ada Zoom lagi? Oh, itu dengan ini, Dek. Dengan panitia ya, dengan Pak Manaf nanti ya. Yang kabarkan di grup. Pak, mengenai soal skor lomba nanti gimana, Pak? Oh ya. Skor lomba nanti adik-adik nanti kan sudah dijelaskan kita itu kan mengikuti tetap aturan juknis ya. Nanti bisa dilihat di juknisnya. Kapan Pak tryout? Oh, tryout-nya nanti ya dengan Pak Manaf, insya Allah ya. Nanti komunikasi dengan Pak Manaf, insya Allah nanti Pak Manaf akan tryout ya semuanya. Oke. Kurang kerjaan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tryout-nya di mana, Pak? Ya. Amin ya. Kemana, Pak? Ya, tryout-nya nanti diselenggarakan. Oke, ini ya saya doain ya semuanya menjadi orang yang sukses. Tryout-nya di mana, Pak? Ya, semuanya menjadi orang yang sukses. Oke, Dek, halo semuanya. Menyangkut dengan tryout. Satu Pak, udah bosan kali ini. Hello, Mor. Ya. Baik Bapak Ibu, bagi yang memang ini boleh meninggalkan Zoom tidak masalah, tapi Boleh. saya sampai jam 11.45 kita berada di sini di Zoom ini. Ya. Sampai 30 aja, Pak. Saya duluan Pak ya, di sini jam 11.30 udah Jumat. Oke, boleh ya, Bu. Silakan, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang mau kita diskusikan. Tryout-nya di mana, Pak? Nah, tryout-nya nanti dikabarin, ya, dikabarin sama Pak juara 1 dapat hadiah apa? ya, tanyanya sama panitianya, adik-adik yang baik dan budiman ya. Insya Allah ya. Pak, kami Gimana adik-adik semuanya? aku udah lapar. Keluar boleh, Pak? Pak, boleh keluar, Pak, kan? Boleh ya, silakan. Yang mau keluar, keluar. Yang mau di sini juga boleh sampai jam 11.45 ya. Nge-lag jaringannya, Pak. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada, Pak. Juara 1 dapat aja, Pak. Ya. Yang mau silakan, yang mau keluar diperbolehkan. Ada juara 1 tingkat nasional berapa Pak uang hadiahnya Pak? Uangnya Pak. Semuanya kita Uangnya 20 miliar. adik-adik 20 miliar. Wow. semuanya, halo. Oke. Adik-adik kita belajar Di bukan luar nomor. uang. Kita melakukan sesuatu bukan karena uang. Tapi kita belajar. Tapi karena Allah. Iya, karena kita untuk mendapatkan keberkahan Juara 1 ilmu dari hadiah apa? Allah, ya. Jadi ilmu itu kalau hadiah dari Allah itu jauh lebih besar daripada hadiah dari manusia, adik-adik. Ya. Jadi adik-adik semuanya, Pak, nanti kalau yang juara, yang diambilnya berapa orang, Pak, ke nasional? 1 orang, ya. Itu yang terbaik. Tapi jangan patah semangat. Yang lain masih kesempatan nanti. Waktu Berapa MTS, orang, Pak? waktu MA, 1 orang. Satu orang. Nah, ini dari Min 11 benar meriah ya. Waduh. Bertanya silakan. Yang 1 orang tuh juara 1, Pak. Juara 1 benar. Ada Nah, Di luar nomor. oke, adik-adik. Nah, di sini Wow. Apalagi juara 1. siapa yang rajin salat tahajud? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang rajin salat tahajud. Yang mentok.
Kami seminggu 7 kali. Iya, Pak. Ya, siapa? Oke, alhamdulillah. Dari Miss Modern Gosong. Ya, coba mana anaknya? Saya mau kenal ini, mau kenal anak-anak insya Allah yang akan menjadi juara KSM nanti karena rajin salat tahajud. Siapa itu? Namanya mana? Selalu. Baik, adik-adik, ada yang mau diinikan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Keluar kan Pak. Iya dong. Boleh pulang kan? Atau dari ibu gurunya mungkin? Ya, dari ibu guru ada yang mau disampaikan? Boleh, Ibu? Mungkin ada kira-kira apa menjadi kendala selama ini dalam proses pembelajaran KSM? Dari Aceh Timur. 15. Iya, coba Ini, adik Pak. mau Pak, saya cerita dari apa? Mis 9. Iya, Ini Pak mengenai materi pembelajaran. iya, Kan biasanya soal yang di KSM itu kan Pak di luar materi yang telah dipelajari di MI gitu Pak. iya, Kayak fisika. iya, Kan di benar, MI yang dipelajari Pak kan? benar, Bu. Gitu. Ya, ini memang inilah yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah tantangan buat kita. Artinya dengan adanya KSM terintegrasi ini, yang dulunya anak MI mungkin kita nggak pernah ajarkan tentang konsep fisika mungkin atau konsep kimia mungkin kimia dasar mungkin dengan adanya KSM ini maka kita akan termotivasi ya, termotivasi untuk belajar gitu. Tapi itu nggak ada masalah, Ibu. Itu adalah sebuah memang begitulah kondisi di Olimpiade. Di sini kita akan belajar. Termasuk misalnya saya, Ibu, saya mengajar KSM juga. Di sini saya harus belajar ayat Al-Quran. Kita harus membaca ayat Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat adik-adik semuanya kesulitan proses belajar itu nggak boleh kita anggap sebagai hambatan buat kita, tapi untuk terus kita belajar. Ya. Oke, baik. Adik-adik, ada lagi dari mana? Sekali ya, Bu ya. Insya Allah Ibu terus belajar, maksudnya kita pelajari sama-sama dan untuk mengembangkan potensi diri kita dan siswa kita, Bu. Baik Pak, insya Allah. Ya. Baik, yang lain nih dari mana nih? Dari Benar Meriah mungkin atau dari PD ya, dari saya lihat nih anak-anak hebat semua dari wajahnya saya lihat. Kayaknya jadi calon-calon pemimpin di masa akan datang. Ya, jangan lupa semangat ya. Ya, jangan lupa Kami cepet-cepetan. ya. Ini anak-anak hebat semuanya nih memang. Kira-kira dalam belajar selama ini ada kendala nggak? 99 plus. Pak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Oh, Pak, enggak. ini kayaknya calon juara nih, calon juara KSM nih semuanya. Ini dari Benar Meriah Pak, jaringannya sering terganggu. Kadang-kadang benar. hilang sinyalnya. Ya, ya. Itu adalah sebuah tantangan, Bu. Tapi nggak apa-apa. Pelan ya, belajar. Yang penting anak-anak sekarang kan udah semangat belajarnya kan. Udah bawa, oh Ya, belajar Pak. ini. Hikmah. Jadi ini akan menjadi motivasi juga buat kita guru sebenarnya. Ini udah ada andalan-andalan nih, udah bisa jadi asisten Bapak Ibu guru nih di kelas ya. Insya Allah nih. Ini M. Zaki Allah, Zamzami Pak. dari mana nih? Benar Meriah, Pak. Oh ya. Insya Allah nih saya melihat kayaknya wajahnya ini kayaknya calon presiden nih ke depan. Eh, Zaki coba cerita dulu, Zaki. Cerita kira-kira apa yang menjadi ininya Zaki, kendala belajarnya atau apa susah. Zaki bidang apa? KSM bidang apa? MTK, Pak. IPA, Pak. Oh IPA, oke. Insya Allah ya Zaki ya, sukses ya. Ini dari Mindua Langsa. Udah raise-nya adik mau sampaikan? Tidak ada. Apa bisa sampaikan? Enggak ada, Pak. Oke. Saya matematika, Pak. Pak, Gimana Pak, matematika? udah pulang, Pak. Ya, yang mau pulang silakan pulang adik-adik. Ini kan jadwalnya itu sampai jam 11.45. Ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ini dari
Pulau Banyak ya? Ada Pulau Banyak nih saya lihat dari Miss Pulau Banyak. Eh, ini bagus ya. Siapa namanya Pulau Banyak nih dari Tri Nasifa ya? Ya. Bapak. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Rehan dari Min Sabang. Silakan. Ya Allah, kita aja. Enggak ada yang tanya. Ini saya mau cerita, ini minta cerita aja lah dulu sama yang pertama Zaki. Oke, Zaki. Zamzami, coba cerita. Apa belajar selama ini? Belajar apa selama ini? Menyenangkan atau tidak? Zaki, ayo, coba ceritakan. Oke, Zaki. Apa, Pak? Hah? Enggak tahu mau ngomong apa. Enggak. Kayak mana belajar selama ini menyenangkan atau tidak? Oh, menyenangkan. Coba cerita. Atau dari Dara mungkin. Dara, coba Dara. Coba ceritakan dulu. Menyenangkan nggak belajar selama ini? Senang. Senang. Ya, gimana? Boleh. Siapa? Oke, dari Langsa nih. Coba bicara dari Langsa. Mindua Langsa. Bapak kalau misalnya lanjut ke nasional, kita kemana? Oh, lanjut ke nasional. Oke, baik adik-adik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau ke nasional, nanti kita ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Naik pesawatnya 2 kali naik pesawat. Naik pesawat. Nah, tidur di Karena dari hotel. Banda Aceh ke Jakarta. Ya, dari Banda Aceh nanti ada persiapan tidur di hotel nanti ya. Penginapan, tidur di hotel, karantina di sini, kemudian adik-adik semuanya sangat luar biasa lah. Pokoknya nanti pergi kita sama-sama ke sana ya. Doain juga saya pergi juga. Kita pergi ke Kendari. Ya, semangat ya semuanya ya. Naik pesawat 2 kali pesawat loh. Belajar yang berdoa, belajar berdoa, buat strategi yang bagus, sukses ya. Oke, baik. Baik. Pak, berarti yang provinsi di kabupaten masing-masing, Pak ya? Masing-masing benar Ibu. Di provinsi masing-masing. Ya. Kabupaten masing-masing baru nanti waktu nasional langsung ke Kendari. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Isi suara. Enggak malas. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, coba satu orang yang berdoa dulu penutup kita. Siapa bisa berdoa? Ya, coba. Pagi, Pak. Ya, boleh. Coba berdoa ya. Coba berdoa satu orang siapa? Biar kita berkah nih. Apalagi hari ini adalah 10 Muharram. Coba siapa? Tanha mungkin mau berdoa Tanha? Atau Jaki? Jaki coba berdoa. Apa, Pak? Hah? Mau apa? Coba Tanha aja yang berdoa coba. Doa penutup belajar apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Amin ya, semoga Allah memberkahi kita. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa ya. Adik-adik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, Ada, Pak. kalau tidak, Ada, Pak. baik. Pak, besok ada ujian lagi. Kabarin. Kenapa? Zoom Ya. kemudian. Ya, nanti dikasih tahu sama
Tadi langsung ya, dikasih tahu. Besok ikut Zoom fisika yang sesi 3 kemarin. Ya. Ya, baik adik-adik semuanya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Alhamdulillah saya bertemu dengan anak-anak luar sekali dari seluruh provinsi Aceh. Semoga Allah senantiasa memberkati pembelajaran kita. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.